Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Kita kembali berkumpul ya, bersama-sama sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetap ada sukacita, ada perlindungan, ada damai sejahtera, sehingga kita bertemu kembali sebagaimana yang Kakak janjikan pada minggu yang lalu. Kita akan berkumpul kembali pada hari ini. Mari adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Alkitabnya sudah dipersiapkan, hatinya sudah dipersiapkan, kita duduk dengan baik, dan kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Iya, amin. Adik-adik yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau menyapa Tuhan dengan pagi hari. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan sikap berdoa. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Tahukah lagu-lagu ini? Saat pagi hari ku datang lagi. Tuhan Yesus, kami mau beribadah pada hari ini. Berkatilah ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, ketika kami memuji nama Tuhan, Tuhan senang. Dan berkati guru kami yang mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mengatakan kepada Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian bahwa kita mencintai Tuhan dalam dan sungguh dalam. Kita akan nyanyi dalam bahasa Inggris, kemudian kita akan nyanyi nanti dalam bahasa Indonesia, dan setelah itu kita akan nyanyi dalam bahasa Jawa. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. I love you, Jesus.
dan lebih dalam terus kita mencintai Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke, hari ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasanya, kalau kita tidak memiliki kantong persembahan, kita bisa memasukkan ke dalam mangkok yang ada di rumah. Setelah itu, kita taruh amplopnya, kita masukkan uangnya, tidak dikucel-kucel dengan rapi, dan kita masukkan dan kita boleh tutup dengan kain apa saja, warna apa saja, lalu kita berikan ke gereja. Ya adik-adik, melalui orang tua kita ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Angkat tinggi-tinggi persembahannya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mengumpulkan persembahan. Berkatilah Tuhan Yesus persembahan kami ini. Berkatilah Tuhan orang tua kami dan berkatilah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu lagunya persembahan Tuhan punya? Ya dong, persembahan itu Tuhan yang punya. Lalu kita kasih lagi sama Tuhan. Sebab nafas kehidupan, kepintaran, perlindungan itu dari Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita ya adik-adik. Oleh sebab itu kita angkat pujian persembahan Tuhan punya. Kita masukkan ke dalam mangkok ya adik-adik. Melalui orang tua kita ya adik-adik. Kasih yang terbaik, jangan dikucel-kucel, yang jujur di hadapan Tuhan ya. Karena Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah lindungi kita. Maka kita harus mengucap syukur melalui persembahan kita. Amin adik-adik. Iya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita taruh dulu ya kantong persembahannya, maka persembahannya di atas meja mimbar ya adik-adik. Iya, sudah ditaruh ya di atas meja altar gereja kita ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikap kalau mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Tentu tenang, tidak berisik, tidak angkat-angkat kaki, duduk yang rapi, terus sikapnya mendengar dengan baik. Kemudian setelah mendengar kita renungkan, lalu setelah itu apa adik-adik? Kita lakukan, kita kerjakan firman Tuhannya. Supaya apa? Supaya Tuhan senang, kita diberkati, dan kita juga menjadi berkat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dulu. Baca kitab suci. What
hari. Ayo tunjuk tangan siapa hari ini yang baca Alkitab setiap hari itu satu hari satu pasal. Sekarang sudah di kitab mana ya? Wah, ada yang sudah di kitab Maliaki. Wow, ada yang sudah di kitab Lukas. Keren. Sekarang ada yang sudah di kitab Yohanes. Wow. Dan kita harus membaca Alkitab setiap hari ya adik-adik supaya Tuhan senang dan kita pun tumbuh dan diberkati. Ayo adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dan ikuti kata berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah guru kami. Berkatilah kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, penasaran apa yang akan kita dengarkan hari ini? Pasti ya, pasti kita ingin mendengarkan firman Tuhan ya, supaya kita bertumbuh, supaya kita diberkati dan kita bisa jadi berkat bagi siapapun ya. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-7 adik-adik. Matius pasalnya yang ke-7. Iya. Di situ kita lihat pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Kakak akan baca ya. Dia tidak panjang-panjang ayatnya, tapi kita harus baca semuanya. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Adik-adik, nanti kita akan mendengarkan cerita. Terlebih dahulu kita lihat dulu video tentang pasir dan batu. Jadi ada 2 jenis manusia, ada 2 macam manusia, satu yang pintar, satu yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya, satu di atas pasir, satu lagi di atas batu. Kita saksikan ya videonya adik-adik. Ada 2 orang yang hendak membangun rumahnya. Mereka memilih tempat terbaik menurut mereka untuk mendirikan rumahnya. Yang seorang memilih untuk mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh. Rumah itu pun jadi. Yang seorang lagi mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan rumah itu pun jadi.
Lalu datanglah angin yang sangat kencang, disertai dengan hujan yang deras. Orang yang mendirikan rumah di atas batu tetap tenang karena rumahnya kokoh. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir menjadi cemas dan rumahnya pun roboh. Karena pasir tidak cukup kuat untuk menahan rumah itu. Orang yang mendirikan rumah di atas batu sama seperti orang yang senang mendengar firman Tuhan. Dia akan kuat ketika godaan datang kepadanya. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir sama seperti orang yang tidak suka mendengarkan firman. Ketika godaan datang, maka ia akan menjadi lemah. Oke, sudah melihat semuanya, jadi sudah tahu ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang menjadi pasir? Siapa yang menjadi batu? Nah, kalau yang mendirikan di atas pasir itu disebut apa? Orang bodoh. Tapi kalau yang mendirikan rumahnya di atas batu itu disebut siapa, Pak? Itu orang pintar. Nah, pilih mana? Apakah adik-adik itu jenisnya, macamnya pasir atau batu yang mendirikan rumahnya? Wah, kalau kakak maunya mendirikan rumah itu di atas batu. Mana mau kakak mendirikan rumah itu di atas pasir? Karena orang yang mendirikan rumah di atas pasir itu disebut apa? Orang bodoh. Tahu nggak adik-adik kenapa dibilang orang bodoh? Karena firman Tuhan itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, jadi kalau adik-adik ini suka mendengarkan firman Tuhan, suka beribadah sama Tuhan, suka berdoa, dia adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi kalau adik-adik nggak pernah berdoa, makan nggak berdoa, tidur nggak berdoa, apa-apa nggak berdoa, nah dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi ketika ada masalah, ketika ada sesuatu, misalnya contohnya, kemudian adiknya sakit, dia bingung bagaimana nih ya, Nah, kalau orang yang selalu membaca firman Tuhan, orang yang selalu berdoa, apa yang dia lakukan? Dia tetap tenang. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Nah, adik-adik, kakak ada cerita. Nah, ceritanya ini tentang yang namanya Susi. Satu lagi namanya Rini. Ya, Susi dan Rini. Nah, dua cewek-cewek ini berbeda sifat. Nah, yang satu ini dia si Susi namanya. Dia ini rajin membaca Alkitab. Dia ini rajin berdoa. Dia ini rajin ke gereja. Setiap hari dia selalu membaca satu hari satu pasal. Nah, sekarang dia sudah sampai di kitab Yohanes. Nah, sementara si Rini, dia anaknya malas, tidak pernah gereja, kemudian dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah membaca Alkitab. Nah, hingga suatu saat adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Nah, pas pada waktu mereka ujian lah ini ya, antara si Susi dan si Rini, mereka sama-sama satu kelas. Pas waktu ujian, nah, tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Kan si Rini nggak pernah mau berdoa, dia merasa bahwa dia bisa semuanya, tahu semuanya, kan seperti itu. Nah, pada waktu berdoa dia berpikir begini, wah, nanti saya akan bisa jawab semuanya ini. Teng tereng.
berdoa dulu. Dia bilang apa sama Tuhan? Tuhan Yesus, kasih Susi kepintaran. Tuhan Yesus, apa yang Susi pelajari, buat kasih ingatan yang kuat ya, supaya Susi bisa menjawabnya dengan baik. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Rini? Dia sama sekali nggak berdoa, dia anggap enteng. Lalu ketika dia membuka soal ujian ini, wah, keringat dingin si Rini. Karena satu pun yang dia pelajari tidak keluar dalam ujian. Dia bingung bagaimana dan apa yang terjadi adik-adik yang dilakukan oleh Rini. Dia sudah mulai ketakutan, dia sudah mulai keringat dingin. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Rini? Dia mencoba mencontek. Dia buka lacinya, dia ambil buku, dia mencontek. Pas dia mencontek adik-adik, ketahuan sama gurunya. Dia mencontek itu dan akhirnya dia ditaruh ke depan, dibuat ke depan, dan akhirnya kertasnya diambil. Tetapi berbeda dengan si Susi, dia menjawabnya dengan tenang. Tuhan kasih dia kepintaran, Tuhan kasih dia ingatan yang kuat, dan dia mendapat nilai 95. Nah adik-adik, apa yang terjadi dengan Rini? Akhirnya Rini mendapat nilai 0. Dan setelah itu orang tuanya dipanggil ke sekolah. Kenapa? Karena Rini mencontek. Adik-adik, dia nggak jujur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki dasar yang kuat, akar yang kuat, yaitu firman Tuhan, doa, dan baca Alkitab, rajin beribadah, maka apapun yang terjadi, maukah itu ujian, maukah itu kita sakit, maukah itu kita mengalami sesuatu, kita akan tetap tenang, kita akan tetap kuat. Sama seperti tanaman adik-adik. Coba perhatikan tanaman. Kalau tanaman ini ditanam, kemudian dikasih pupuk, disiram, ditanam agak dalam, apa yang terjadi? Tanaman ini kuat. Ketika ada angin kencang, tanaman ini tidak akan jatuh, tidak akan tumbang. Tapi coba kalau tanamannya itu ditanam di atas pasir juga, adik-adik, gak pernah disiram, gak pernah ini, pas ada angin, letoy, tumbang, jatuh. Nah seperti itu kita. Kalau hati kita, hidup kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita, kalau kita terus bergantung sama Tuhan, membaca firman Tuhan, hidup dalam Tuhan, berdoa setiap hari, beribadah setiap hari Minggu, maka apa yang terjadi? Kita akan dikuatkan oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa menjadi yang terbaik. Amin adik-adik. Dan sebab itu rajinnya baca Alkitabnya, rajinnya berdoa, dan teruslah kita beribadah, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing ya adik-adik ya. Oke, kita akan kembali bertemu nanti pada minggu yang akan datang dalam cerita yang menarik ya adik-adik ya. Oleh sebab itu kita akan akhiri ibadah kita, firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak seperti Susi yang selalu kuat. Kami rajin baca Alkitab, kami rajin berdoa, kami rajin beribadah, dan kami selalu bergantung sama Tuhan. Supaya kami kuat, kami tetap sehat, kami diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan hari ini dan ajarkanlah kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Iya, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam doa Bapa kami. Setelah itu kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya, dan kita puji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Sama-sama kita ucapkan Bapa kami, tidak kencang-kencang ya adik-adik, tidak cepat-cepat ya, tapi mengucapkannya dengan lambat. Mari kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Daki di gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, entah si padang rumput